wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park. Masjid merupakan salah satu wadah atau sarana untuk menyebarkan dakwah Islamiyah yang paling strategis, baik dalam membina dan menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, maupun sebagai pusat pembinaan umat Islam. Namun, eksistensi masjid kini dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang terus bergulir di lingkungan masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini, maka tidak mengherankan kalau beberapa masjid tua yang ada di Sumatera Utara juga merupakan saksi hidup, perkembangan dan sekaligus berperan sebagai pusat perkembangan Islam di Sumatera Utara, terutama yang berkaitan langsung dengan kesultanan yang pernah ada di Sumatera Utara. Dalam hal ini jelas terlihat tarik-menarik relasi Islam dengan kesultanan. Bahkan dapat dikatakan Kesultanan Melayu yang pernah berkuasa di Sumatera Utara ini adalah merupakan kesultanan Islam. Di kota Binjai pada tahun 1887, Tengku Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Syah atau Tengkungah bin Raja Ahmad yang menjabat periode pada tahun 1840 sampai dengan 1893 atau merupakan Sultan Langkat I, juga mendirikan sebuah masjid besar yang mempunyai nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan termasuk masjid tertua di Sumatera Utara, yakni Masjid Jami, belakangan berubah namanya menjadi Masjid Raya Binjai. Di masa Tuanku Haji Musa, pembangunan masjid belum rampung dan belum dipergunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah Tuanku Haji Musa mangkat, kedudukannya digantikan oleh putranya Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah bin Sultan Haji Musa. Di masa kesultanan inilah Masjid Raya Binjai dirampungkan. Masjid ini dipakai pertama kali untuk sholat Jumat pada tahun 1890 oleh Tengku Abdul Aziz ataupun Sultan Langkat II. Beliau juga banyak berperan dalam meneruskan pembangunan sejumlah masjid yang telah dirintis oleh Sultan Langkat I, yakni dengan mengumpulkan hasil gaji raja-raja dan dato-dato tiap-tiap daerah yang ada di Langkat. Kemudian Masjid Raya ini diresmikan Tuanku Abdul Aziz pada tahun 1892. Sejak diresmikan itu, masjid ini mulai digunakan sebagai tempat beribadah dan sampai sekarang masih menjadi salah satu masjid terbesar dan tertua di kota Binjai. Sebagaimana yang tertulis di depan masjid ini, seiring perjalanan waktu pada tahun 1961, masjid ini pun sempat mengalami pemugaran dari hasil pengumpulan wakaf umat Islam Binjai ataupun Langkat. Selanjutnya juga kubahnya telah dipugar tahun 2005 yang didanai oleh APBD Pemko Binjai. Sampai sekarang bangunan masjid ini tetap berdiri megah dan kokoh di tengah-tengah kota Binjai, yang pemeliharaannya dimasukkan dalam APBD Kota Binjai. Karena memiliki nilai sejarah tinggi, Masjid Raya Binjai menjadi salah satu bangunan cagar budaya Kota Binjai yang dilindungi undang-undang untuk tetap dilestarikan keberadaannya. Kemudian pada tahun 1999 dibangunlah menara masjid ini.
berdasarkan hasil infak masyarakat dan jamaah Masjid Raya Binjai ini. Peran Masjid Raya Binjai dalam pengembangan Islam. Sebagaimana lazimnya sebuah masjid, peran keagamaan merupakan praktek sentral di dalamnya. Sebab tidak dikatakan masjid apabila tidak ada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di dalamnya. Karena memang secara terminologi masjid sendiri berarti tempat sujud. Tempat sujud ini dimaknakan sebagai wujud pelaksanaan ibadat formal. Jadi, hal ini sudah cukup untuk membuktikan kalau masjid merupakan tempat pelaksanaan yang berkaitan dengan keagamaan atau lebih tegas lagi tempat ibadah. Dalam konteks keagamaan ini, Masjid Raya Binjai sebagai referensi keagamaan, peran ini dapat dilihat secara jelas dari berbagai aktivitas kegiatan yang dahulu dilaksanakan di dalamnya.